Ya. Insya Allah tadi sudah diawali ya untuk awalnya Masya Allah itu sangat inspiratif sekali ceritanya ya Ibu Lilis bahwa ini juga sebagai reminder gitu buat orang tua sekarang ya agar quality time bersama anak salah satunya dan untuk caranya yang lain bagaimana Pak Wasmin agar kita bisa menciptakan generasi penakluk. Iya, ini merupakan kurikulum yang harus dibuat di dalam keluarga, sehingga nanti dinamika pendidikan dalam keluarga ini menjadi dinamika yang mengarah ke tujuan yang jelas, yaitu mendidik generasi penakluk gitu. Tadi aktivitas fisik betul, memang kelihatannya aktivitas fisik dimulai dari yang paling rendah ya, Mhm. misalnya di perosotan, anak berani merosot gitu ya, atau di spider web di taman kanak-kanak itu anak berani manjat. Lama-lama nanti anak bisa berani untuk flying fox, kan itu ada acara-acara sekolah itu. Iya iya. Flying fox itu adalah penaklukan. Hmm. Sebetulnya yang ditaklukkan itu kan bukan ketinggiannya, yang ditaklukkan itu adalah rasa takut di dalam dirinya. Hmm, Nah, betul. ketika dia sudah bisa menaklukkan rasa takut atau bisa memecahkan problem-problem di luar atau di outbound secara fisik, mentalitinya juga menjadi lebih optimis. Ini sudah dilakukan penelitian oleh Baby De Potter dalam bukunya Quantum Learning ya. Quantum Learning dan kemudian ada buku lanjutannya Quantum Teaching. Bagaimana riset dia tentang anak-anak yang di kelasnya merasa sulit, pelajaran sulit, ini susah memecahkan masalah di kelas. Akhirnya anak-anak ini dibawa super camp, dibawa untuk menaklukkan tantangan-tantangan fisik di luar. Nah, Hmm. ternyata ketika anak-anak ini mampu memecahkan ketakutan-ketakutan dalam dirinya, mampu memecahkan halang rintangan di outbound itu, entah dalam bentuk berbagai macam permainan yang menantang gitu ya, itu ternyata terbawa optimisme itu di kelas gitu. Yang tadinya hal-hal yang dianggapnya sulit ternyata bisa ditaklukkan juga gitu. Nah, makanya please keluarga-keluarga untuk membangun dinamika keluarga di MKFM ini jangan kalau liburan itu cuman ke mall saja liburan. Hmm. Jadi anak-anak itu sering beberapa kali nggak merasakan bagaimana penaklukan itu dilakukan sama orang tua. Jadi Hmm. nyaris itu di beberapa keluarga saya memperhatikan itu anak itu hanya ngerasakan enaknya hidup doang gitu ya. Iya. Hmm. Iya kan, dia nggak Betul betul. merasakan susah payahnya mau cari uang gitu. Jadi dia ngerasakan sesi-sesi enaknya aja. Orang tuanya yang berjibaku di kantor berkeringat, dimarahi atasan, dipermalukan kadang-kadang, dijatuhkan oleh lawan sekantornya lah macam-macam ceritanya ya, difitnah gitu. Mereka nggak ngelihat itu kepedihan-kepedihan di dunia kerja gitu. Tahu-tahu kalau libur anak sudah dibawa ke kondangan, itu kan enak-enaknya doang gitu. Iya. Libur anak dibawa Hmm. ke mall atau mandi di tempat air panas, nyewa hotel, villa. Jadi anak itu nggak ngerasain itu pedih-pedihnya gitu. Beda ya keluarga-keluarga di Tionghoa itu saya lihat itu anak diajak dagang, diajak melayani Hmm. pelanggan, diajak berdebu, ngangkat-ngangkat kertas. Saya lihat itu mereka tuh bener-bener mendidik susah gitu anaknya. Kalau keluarga-keluarga pribumi ini saya lihat kok anaknya di mana letak susah anaknya ya? Hmm. Bangun tidur, makan udah siapin, sekolah, pulang sekolah juga dibantu, privat disewain guru privat. Jadi memang kalau kalau begini caranya, bagaimana dia mau menaklukkan kesulitan-kesulitan kalau dia tidak pernah mengalami kesulitan-kesulitan itu. Nah, makanya kurikulum-kurikulum yang dibuat saat liburan keluarga itu sama gembiranya kok. Waktu pulang kemarin dari menaklukkan rute itu hampir 8 kilo loh Bu Lilis dari Dago Pakar itu, dari Hmm. Tahura Dago Pakar yang gua Jepang, Iya. gua Belanda, lanjut ke ngikutin jogging track itu nanjak ke arah Maribaya Lembang, itu hampir 8 kilo itu. Itu kan eh, kelihatannya nanjak, kelihatannya berkeringat, tapi ketika dia bisa menaklukkan, apalagi di atas ada selebrasinya sama Bu Lilis, boleh masuk ke kafe yang ada air terjunnya ya, bisa ngeliat view air terjun. Memang sih masuk kafenya harus bayar, sebetulnya bukan bayar 45.000 tuh bukan bayar karena dia berupa voucher yang harus diganti ya untuk boleh untuk beli Hmm. oleh-oleh gitu.
Jadi emang ya 45.000 ya untuk menghidupkan UMKM di sana lah ya, nggak apa-apa. Jadi jangan gratisan doang ya nggak apa-apa, nabung 45.000. Itu pun 45.000 bukan bukan biaya masuk, itu lebih voucher untuk beli barang oleh-oleh nanti di dalam Dapat gitu. kopi lah. Dapat kopi juga Dan gitu. itu si voucher itu bisa ditukar dengan satu kopi dan Dan satu kopi, ini apa snack gitu. snack. Nah, dan apalagi dia kemarin mesen apa tuh? Salmon ya, Tuna tuna, satu. salad tuna. Jadi ada selebrasinya. Akhirnya dia pulang pulang itu nggak kalah gembiranya, saya pikir karena dia bisa menaklukkan, nggak kalah gembiranya loh dengan liburan-liburan yang cuman mandi di air panas, nyewa Mm, hotel, liburan-liburan yang cuman enak-enak doang itu kurang justru menantang ya. enggak, tapi ada kesenangan yang lebih loh ketika anak diajak menaklukkan dulu gitu ya. Dan Mm, Pak, di Jawa Barat ini gunung-gunung itu tuh banyak banget ya. Heeh. Saya punya tempat gym itu orang Jepang yang lagi jadi volunteer di Bandung ini. Nah, terus dia bilang Indonesia itu seperti Jepang, jadi gunung-gunungnya banyak, indah-indah. Nah, ini bisa dibuat destinasi untuk quality time antara orang tua dengan anak gitu. Dan gunung-gunung tuh banyak gunung-gunung Pak Waspin yang ada tadi yang ada apa sih toiletnya, yang ada warung-warung kayak Nah, Papandayan itu tuh emang gunung wisata keluarga. ya. Jadi itu mm. sepanjang jalan itu ada warung, ada toilet. Enak lah Nggak, kalau nggak, haus nggak usah juga. khawatir lapar lah, nggak usah bawa Iya, bekal juga. Kalau di sana mah banyak pedagang-pedagang. iya. Yang ya itu Ramah untuk harga anak ya. normal aja. Dan Mm. harganya juga nggak Ya, mahal sih. harga normal aja, bukan Iya. harga yang tempat wisata Ha-ha. yang mahal enggak gitu. Nah, ini kalau mau dibuat kurikulumnya terutama yang di Bandung, nanti yang di Jogja Teh Tia boleh sampaikan ke teman-teman di Jogja kurikulumnya itu kalau secara bertahap mana dulu, menaklukkan mana dulu gitu ya. Tadi kalau di daerah Bandung ini ada 4 tahap ini kalau boleh dibuat. Tahap pertama menaklukkan ini dulu apa? eh Dago Pakar Maribaya. Maribaya itu agak landai gitu. Kemudian kalau mau tambahin menaklukkan yang Batu Kuda ya. Kuda. Itu Batu Kuda itu tempat perkemahan, dari tempat perkemahan naik ke arah Batu Kuda itu cukup cukup Terus bagus nanti juga, agak nggak terlalu tingginya berat gitu ya. ke Manglayang, ke gunung puncaknya. Ah, ah. Ntar dulu itu tahap pertama, Ya. tahap-tahap yang masih masih ceria lah ya, Heeh. tahap ceria. Nah, tahap agak lebih menantang dikit ya, dikit karena cerianya juga banyak ya, itu Ya, di tadi di Garut itu di pegunungan apa tadi namanya? Gunung Papandayan. Papandayan. Itu tapi Papandayannya bukan hanya sampai di tempat keluar uap panas doang, tapi naik naik ke itu ya, ke hutan mati. Hutan Mati. Mm. Jadi biar gampang rutenya ke kiri dulu, naik yang agak nanjak dulu, agak curam. Soalnya kalau ada juga rutenya lewat kanan dulu, muter. Tapi kalau kanan kan landai, nanti turunnya jadi curam. Jadi yang bagus itu ke kiri dulu nanjak. Nanti ke hutan mati. Pas di hutan mati, itu foto-foto juga bagus loh. Itu kayak kayak dunia lain loh di Iya, hutan mati itu ya. iya. Kayak di mana gitu ya. Kemudian dari hutan mati itu baru ke arah Kampung Nyalindung apa namanya itu ya. Ah, Perkemah. tempat perkemahan itu melewati bunga Edelweiss, itu ada bunga-bunga Edelweiss banyak. Di situ juga bagus buat spot foto ya. Dan nanti setelah ngelewatin trek bunga Edelweiss baru ke tempat perkemahan. Di sana juga pedagangnya banyak. Mau yang anget-anget ada, mau yang rebus-rebus ada gitu. Nah, baru dari situ muter terus ke arah kanan ke arah sungai. Nah, itu tuh seharian tuh cukup loh dari pagi gitu. Nanti pulang agak sore memang gitu. Nah, itu puas banget itu. Puas banget itu. Nah, itu trek level kedua gitu. Nah, level ketiga yang rada menantang lagi itu biasanya boleh di usia SMP lah ya, SMP. Meskipun anak saya tadi usia SD kelas 4 udah berani tuh level ketiga tuh, yaitu Burangrang. Burangrang itu udah 250 mdpl. MDPL itu artinya meter di atas permukaan laut ya. 2050 meter di atas permukaan laut. Kenapa Bung Rarang meskipun 2050 cukup bagus juga untuk usia-usia SMP? Buktinya anak saya yang SD kelas 4 juga udah bisa. Karena apa? Karena treknya itu banyak akarnya, Teh Tia, Teh Sila. Mm. Jadi meskipun aja kita bisa pegangan di akar gitu. Ah,
iya. Nah, jadi anak-anak juga seneng. Jadi kayak di Hobbit tuh, kayak film di Hobbit itu ya. Iya betul. Di Burangrang itu akar-akarnya itu bagus-bagus tuh. Kayak film di Hobbit atau Harry Potter itu tuh. Jadi di Burangrang juga bagus tuh buat spot-spot foto gitu. Nah, emang yang level paling tinggi di pegunungan di Bandung ini yaitu di Gunung Bukit Tunggul. Namanya gunung tapi Bukit Tunggul. Kelihatannya bukit tapi itu gunung tertinggi di daerah Bandung ini, yaitu di 2200 mdpl-an gitu. Nah, itu eh, agak curam memang. Itu sampai sampai pakai tali ya, apalagi kalau musim hujan itu sampai ada yang megang tali ke atas. Tapi asik banget itu. Hmm. Sampai di atas itu asik banget gitu. Nah, itu penaklukan-penaklukan itu harus dibuat kurikulumnya. Jadi harus ada gitu nanti di 2025 ini, coba nanti yang masih usia TK rute mana gitu, yang Hmm. SD rute mana, yang SMP rute mana gitu. Syukur-syukur kalau sekolahnya ada programnya. Kalau di Anak Langit alhamdulillah ada program pendakian-pendakian ini. Kayak kemarin juga kita di Gunung apa? Gunung Batu gitu. Kita ada program-program juga untuk penaklukan-penaklukan kalau di Anak Langit ini gitu ya. Kemudian untuk itu yang penaklukan gunung, penaklukan kota juga ada. Waktu itu anak-anak diajak ke Jakarta, tapi tidak naik kereta yang mahal, yang Parahyangan atau apalagi yang Wus, bukan. Tapi pakai kereta apa? Boleh coba cerita. Iya, Itu menarik jadi loh, murah banget, cuma jadi habis berapa ribu? Habis ini berapa? juga kan ada YouTuber yang kasih review ke Jakarta hanya bisa dengan sebalik 17.000. tujuh Nah, kita belas kan ribu. kita kan Hmm. penasaran tuh. Iya. Nah, akhirnya kita ikuti aja yang seperti YouTuber yang barusan itu. Jadi kita naik dari stasiun Cimekar, naik KRD yang ke Padalarang. Dari Padalarang ada ini lagi ke daerah waktu itu Cikarang atau apa gitu. Dari Cikarang naik KRL baru ke Senen. Bener itu, habis 17.000. Murah Naik. banget ya. Ya, emang panjang banget Pak Wasmin. Dari jam kita berangkat dari jam 1 siang, nyampainya jam 9 malam. Tapi kan yang Penaklukannya. penaklukannya itu gimana kita misalnya menunggu di kereta, kan banyak pelajaran tuh. Kayak misalnya di kereta itu ada orang yang egois ya, ada misalnya ibu-ibu hamil bawa anak gitu. Terus Hmm. ada anak muda yang tiba-tiba duduk gitu. Nah, itu kan dia tidak ada apa namanya saatnya tuh lihat. Saya bilang ke anak saya, kamu kalau jadi itu gimana? Bagaimana posisi sebagai orang tua, kasihan. Nah, kamu tuh harusnya adab berpergian itu ada adabnya gitu. Salah satu adabnya itu kalau misalnya di tempat umum itu harus dahulukan dulu yang orang-orang yang tua, orang hamil, atau misalnya orang yang disabled ya gitu. Nah, Hmm. itu harus didahulukan dulu gitu. Nah, kita banyak belajar orang-orang yang egois gitu ya. Sampai pas waktu itu tuh ada bapak-bapak cuma dengan anaknya satu, padahal itu si kursinya itu untuk 3 orang gitu. Hmm. Nah, ketika kita duduk di sebelahnya, Pak ini maaf ya Pak, ini untuk 3 orang. Kasihan anak saya, nanti anak saya nggak kebagian. Itu kebayang loh, padahal itu 3 gitu. Hmm. Nah, terus udah gitu, cari aja katanya, kalian cari aja ke yang lain gitu. Nah, itu kan kita bisa belajar. Nah, akhirnya ke refleksi anak-anak. Coba menurut kamu gimana? Sikap tadi itu gimana? Nanti kan dia belajar juga langsung real ya di lapangan gitu. Terus ketika menunggu gitu ya, gimana nih namanya menunggu kan bosen. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tebak-tebakan kan misalnya, eh terus ngobrol tadi, storytelling kita sampaikan pengalaman-pengalaman gitu. Dan akhirnya ketika nyampe ke Senen, stasiun Senen, wah luar biasa gitu ya. Nyampe juga. Nah, besok paginya saya challenge dari Senen ke Monas, kita jalan kaki nyantai aja, nanti kalau capek bisa Ngerasain duduk hotel dulu. kapsul. Hmm. Merasakan hotel yang ini gitu, biar Jadi hotel kapsul ya. bukan kapsul tapi hotel yang ya istilahnya untuk
Untuk ini mah kalau kapsul mah nyaman Pak Wasmin. Oh, Kalau ini mah enggak gitu ya. Hotel Hmm. yang ya di Jakarta kan kebayang. Tapi kalau dulu pernah waktu ke Bromo kita emang merasakan hotel kapsul yang masuk satu orang satu kamar itu, satu kapsul itu gitu. Nah, terus jalan mereka dari Senen ke Tugu Monas itu kan luar biasa gitu. Terus kita perjalanan kalau jauh misalnya agak lama ke ke Bromo, pokoknya di Indonesia itu gunung laut itu pemandangan alamnya luar biasa. Orang-orang Eropa itu pada apa sih namanya punya cita-cita gimana dia bisa ke Indonesia. Nah, kita yang ada di Indonesia ini alhamdulillah loh beruntung sekali gitu. Kita bisa ke Bromo, waktu itu ke Bromo juga kita naik kereta api ekonomi Pak Wasmin dari Bandung ke Surabaya. Dari Surabaya emang kita dijemput sama travel untuk ke Bromo, kemudian kita diantarin lagi ke Surabaya menginap di hotel kapsul yang lucu yang satu orang satu itu, terus kamar mandi harus sharing gitu ya. Eh, Nah, itu penaklukan-penaklukan luar biasa sehingga nanti akan ada pengalaman-pengalaman banyak sehingga nanti kalau dia traveling atau misalnya ada masalah yang harus dia lalui, dia banyak gitu Pak Wasmin di pengalaman-pengalaman itu bisa gitu kayak misalnya ketika ketemu dengan orang yang nyebelin, dulu juga saya di kereta pernah kok ketemu dengan orang nyebelin. Nah, Hmm. dia juga akan belajar ya kalau saya jadi dia juga orang lain enak ngelihat saya gitu. Nah, ke arah sana jadi mumpung di awal-awal tahun nih gitu ya, buat program kurikulum nih orang tua gitu yang tidak harus jauh dulu karena saya juga dulu anak-anak saya yang daerah-daerah yang terjangkau dulu yang jalannya ada tuh di Pak Wasmin di daerah Ciwidey atau Pangalengan yang Kawah Putih itu daerah mana itu? Ciwidey ya. Ciwidey. So. Nah, dari Kawah Putih itu Pak Wasmin jalan ya, dan jalannya itu tidak begitu jauh, kayaknya anak TK juga bisa gitu ya. Hmm. Dan view melihat Kawah Putih di atas, indah banget Pak Wasmin. Nah, itu Tapi jangan jalan. pakai mobil ya, jalan ya. Iya, dari Hmm. Kawah Putihnya, jadi mau parkirnya pas mau ke Kawah Putih. Nah, terus dari sana jalan kaki. Emang nggak ada, kalau ke puncaknya itu tuh nggak ada trek untuk mobil, ada trek untuk jalan kaki. Nah, itu indah. Terus di sebelahnya itu perkebunan teh, kita bisa foto-foto gitu. Pokoknya banyak loh daerah-daerah wisata yang alam yang bisa dijadikan untuk kurikulum program-program penaklukan. Iya. Hmm. Ya, Masya Dan Allah. rencana juga saya nanti di Januari ini di tanggal 11 kita akan ke gunung juga, gunung yang ada di Sumedang. Gunungnya itu landai cuma 950 mdpl Pak Wasmin. Iya. Jadi itu mah Berarti wisata asik. setengahnya Burangrang berarti ya? Setengahnya gitu. Nah, itu untuk yang pemula bisa tuh gitu, keluarga. Karena lagi kayak misalnya kalau kita camping kayak waktu kemarin kita camping meskipun campingnya di glamping ya dengan anak-anak, kita masak terus nanti kita bagi misalnya gini, grup girls mau masaknya siang atau nanti besok, mau hari ini atau besok. Oh, girls besok aja. Nah, sekarang boy kebetulan kan anak saya 4 tuh yang ikut, yang 2 kan karena di Turki gitu. 4 jadi perempuan yang masak. Terus nanti emang semuanya itu kebagian tugas gitu. Saya masak terus nanti dan asik, dan itu hasil karya semuanya dimakan semuanya gitu. Itu jadi ada bonding dari orang tuanya pada anak-anaknya. Boleh juga nih pendengar teh, siapa tahu ada spot-spot lain yang sama pendengar pernah ditaklukkan, biar sharing nih ke ini nanti di luar negeri nih. Saya juga ada sharing di luar negeri di mana waktu dari Munchen dulu di Jerman musim salju yang sangat berat, bahkan ada badainya gitu. Tapi kita pengen ke Austria, kita pengen ke Milan, pengen ke Venesia gitu. Pengen agak hemat karena kita berenam kan. Akhirnya kita sewa mobil. Sewa mobil, kita harus pakai SIM internasional kan. Akhirnya minjem Hmm. SIM orang sana, pakai kartu kredit orang sana. Orang sana aja nggak ada yang berani loh nyetirin kita, padahal kita udah siap bayar untuk setir orang sana. Tapi orang sana bilang kami nggak berani, ini lagi musim salju gitu ya. Hmm. Orang Indonesia yang di sana pun nggak berani gitu. Tapi itu sudah masuk program kita dari Indonesia, kita mau keliling gitu. Akhirnya saya nyetir gantian dengan temen, nyetir dari Munchen
ngelewatin Austria. Di Austria pas kebetulan ada pesta dibuka istana di Austria, di Wina itu lagi dibuka istananya, kita sempat mampir di sana. Terus keliling ngikutin pegunungan di musim salju itu ke Venesia, kemudian ke Milan, balik lagi terus sampai ke Konstan lagi di Jerman lagi gitu. Pulang lagi nggak ke Munchen, pulangnya ke Berlin. Setelah kita hitung perjalanan hampir 3.000 kilo. 3.000 kilo kita nyetir sendiri pakai setir kiri di mana kita biasa pakai setir kanan. Hmm. Ini merupakan sejarah penaklukan. Setelah kita lihat di Indonesia, kita baru kaget, sekaget-kagetnya. Kalau kita tahu kejadiannya seperti ini, kita juga nggak berani. Iya. Ternyata kita lewat terowongan yang sampai berkilo-kilometer, itu panjang banget. Lewat terowongan ini kok nggak ketemu-temu ujungnya. Ternyata itu terowongan yang menembus Gunung Alpen waktu itu di musim salju. Kita baru setelah sampai di Indonesia nyadar, berarti emang pantas saja orang sana nggak ada yang berani sendiri di musim salju gitu ya. Tapi bagi kita rombongan itu, ini benar-benar penaklukan ya, Eropa kita keliling gitu. Nah itu yang itu kemampuan itu dimulai dari penaklukan kecil di Indonesia gitu ya. Yang ini harus dimulai dibuat kurikulumnya. Di keluarga kita harus lebih dinamis lagi nih di 2025 ini. Harus ada penaklukan fisik ya. Nggak bisa hanya dalam cerita saja atau dalam sugesti saja. Sugesti itu nanti dilakukan saat penaklukan fisik berjalan sepanjang perjalanan itu. Tapi harus ada ya. Challenge-challenge itu harus ada. Siapa tahu dari sahabat-sahabat ada spot-spot lain yang boleh diceritakan. Di Pangalengan juga kemarin ada spot yang bagus tuh, yang kita sampai bisa ngeliat sumur uap ya, tempat bagaimana listrik itu listrik tenaga uap ya. Itu di ini Kamojang ya? Ya kan? Oh, Kamojang ya, bukan Pangalengan. Oh iya, Kamojang, Kamojang. Kamojang yang dari Bale Endah, dari itu ke arah ke atas lagi gitu. Deket dari Cileunyi mah, deket, cuman sejam perjalanan. Naik ya. Ada dari sahabat MK katanya, Pak Wasmin, Teh Lilis pernah belum ke Gunung Turgo di Sleman, Yogyakarta katanya. Waduh, pengen. Ya coba cerita-cerita dong dari yang di Sleman gimana? Belum. Gimana tuh? Belum ada ceritanya. Katanya di makam Syekh Jumadil Kubro. Kata beliau. Makam Syekh Jumadil Kubro ya. Ya. Itu ketinggian berapa tuh? Bagus juga itu jadi objek wisata religi berarti itu. Betul ya. Sekalian menerapkan yang religi begitu ya tentang Islam, Masya Allah. Ya, Ya, tadi berarti kita harus membuat kurikulumnya yang pertama ya, Pak Wasmin. Ya. Di keluarga kita harus membuat kurikulum tentang penaklukan. Karena tadi juga ya, kalau hanya diceritakan tidak mengalami mah kurang lengkap begitu ya, Pak Wasmin. Masya Allah. Iya, betul. Ya, dan sahabat MK, sahabat Tia ya, kita sudah mendengarkan bahwa tidak hanya berbentuk fisik saja ya penaklukan ini, mungkin kita secara kasat mata melihatnya ya ini penaklukan fisik, tapi di dalamnya ternyata ini penaklukan untuk rasa takut. Kemudian di dalamnya juga banyak kebersamaan begitu ya, bersama keluarga atau teman-teman kita ketika kita berangkat atau ketika kita di perjalanan. Ya, Masya Allah ya, sahabat Betul Tia. sekali di sahabat Asila. Jadi di sana juga selain tadi kita menikmati begitu ya perjalanannya, tapi juga menaklukkan bagaimana nanti kalau dalam rombongan ataupun dalam keluarga, bagaimana harus meredam ego satu sama lain. Apalagi kan biasanya kalau dalam perjalanan begitu ya. Jadi kita juga ada perbedaan pendapat dengan tujuan ataupun juga mungkin kendaraan sampai ke tujuan begitu ya. Jadi ini juga menjadikan banyak belajar yang namanya perjalanan begitu ya, menaklukkan ego kita juga, menaklukkan fisik juga. Jadi banyak perjalanan dan juga pelajaran yang kita dapatkan. Ya, kita juga mungkin sering mendengar ya sahabat MK, ketika ingin mengenal seseorang, maka ajaklah untuk bepergian ya, atau safar katanya. Maka di sana akan terlihat segalanya katanya begitu ya. Nah, dan ini juga sahabat MK tadi di perjalanan yang disampaikan dari kisahnya atau dari pengalamannya Ibu Lilis, di perjalanan kita bisa menyampaikan banyak pelajaran sahabat MK. Tadi di jalan ketika melihat seseorang misalnya adabnya kurang, kita bisa mengingatkan atau kita bisa mengajak anak untuk berpikir ya, apakah harus seperti itu atau tidak. Dan juga ini menjadikan kita lebih dekat juga bersama anak-anak kita. Kerjasamanya ada, tadi bagi tugas untuk memasak.
Dan itu Masya Allah ya, sahabat MK harus kita dapatkan di dalam keluarga, agar keluarga kita menjadi keluarga yang kompak dan sakinah mawaddah warahmah itu bisa terbentuk di dalam keluarga kita. Kami mengajak Anda untuk menyimak kembali di segmen selanjutnya ya, karena ada cerita dari Pak Wasmin juga yang akan disampaikan, yang pastinya ini penuh dengan pelajaran sahabat MK.